Halo sob, masih bersama gue Putra, anak bos alias anak boarding school di sini. Di episode kemarin gue sempat bertanya, kalau Nabi Adam diciptain sebagai khalifah di bumi, tapi kenapa malah ditaruh di surga? Jujur, siapa yang masih mikir kalau Nabi Adam diturunin dari surga gara-gara makan buah khuldi? Gua, iya, gua 7 tahun yang lalu gue masih mikir begitu sob. Dulu gue tuh penganut kalau aja Nabi Adam gak makan tuh buah, mungkin sekarang gue, lu, dan kita semua, mungkin sekarang kita lagi enggang-enggang kaki gitu di surga, gak perlu capek-capek kerja buat bertahan hidup. Sampai akhirnya perlahan gue mulai paham. Kisahnya bisa kita temuin di surat Al-Baqarah ayat 35 sampai 36. Lanjut ke surat Al-A'raf ayat ke-19 sampai 22. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tum wa la taqrabu hadhihi asy-syajarah fatakuna minaz zalimin. Wa qulna, dan kami berfirman, ya Adam uskun anta, wahai Adam, tinggallah kamu, wa zawjuka, dan istrimu, al jannata, di surga ini, wa kula minha, dan makanlah darinya, rogodan, dengan leluasa, haitsu syi'tum, yang mana aja yang kamu suka, yang mana aja yang kamu mau. Jadi Nabi Adam cuman disuruh makan apapun yang lu mau. Wala taqraba, dan janganlah kalian berdua, Nabi Adam dan istrinya, mendekati hadhihi syajarah, pohon ini nih, pohon ini. Jadi intinya Nabi Adam boleh ngapain aja, boleh makan apa aja di surga, kecuali deketin hadhihi syajarah, pohon ini. Ya Allah ngomongnya begitu. Fatakuna, kalau aja Nabi Adam mendekati pohon itu, maka dia menjadi minaz zalimin, termasuk orang-orang yang zolim. Kasarnya di surga, Nabi Adam itu gak kekurangan apa-apa. Semua disediain sama Allah, semua difasilitasin, dikasih ini itu. Mau makan apa aja ada. Sampai Allah bilang simple banget, cuman satu larangan, jangan deketin pohon ini. Dah, itu aja. Dan di situ gue mikir, ini bukan tentang lokasi Nabi Adam, ini soal makna sob. Sampai akhirnya kalau lu baca kelanjutan ayatnya, mulai dari surat Al-Baqarah tadi, lanjut di surat Al-A'raf, kita nemu satu poin. Di situ dikisahkan sepanjang perjalanan Nabi Adam tinggal di surga, akhirnya doi kegoda juga. Gimana cara setan godanya? Di situ tertuang di surat At-Taha ayat 120. Fawaswasa ilaihi syaitanu. Kemudian setan membisikkan waswas kepadanya, kepada Adam. Qala, berkata setan, ya Adamu, wahai Adam, hal adulluka, maukah kau aku tunjukkan, ala syajaratil khuldi, kepada pohon keabadian. Nah, ternyata statement buah khuldi itu adalah kata-kata dari setan, karena Allah cuma bilang jangan deketin pohon ini. Lalu penamaan khuldi dimulai dari sini, dimulai dari setan ngajak ngobrol Adam melalui bisikan-bisikan rasa-rasa was-was. Wa mulkil la yalba, dan kerajaan yang tidak akan binasa. Nabi Adam itu memang manusia pertama, cuman pola pikirnya sama kayak kita. Manusia selalu punya rasa penasaran, ingin kesenangan, ingin keabadian, dan disitulah titik lemah beliau dan keturunannya. Nabi Adam dijanjiin ada buah yang bikin dia jadi malaikat, yang bikin dia hidup abadi, yang bikin dia punya kekuasaan, punya kerajaan yang tidak akan binasa. Dan ini bukan soal pohonnya sob. Lalu apa yang dilakukan iblis? Bukan bentak-bentak, bukan intimidasi, tapi bisikan dan janji manis pria hidung belang. Maaf, yang pria hidung belang tadi tolong dihapus saja. Dan dengan itu dia memperdaya Adam. Dan kalau kita lihat di zaman sekarang, salah satu gaya iblis ini mirip banget dengan algoritma yang dipakai sama media sosial. Cuma berbisik, cuma ngasih recommended for you, dari ngerekomendasiin satu buah. Ini buah bukan sembarang buah sob. Kalau kita klik, muncullah buah-buah lainnya. Tapi bisa gua pastiin yang ini bukan buah khuldi. Cuman bisa bikin kita, kaum Adam, tersesat jauh. Jadi kalau gua dulu pernah bertanya, kenapa Nabi Adam ditaruh di surga dulu? Jawabannya sederhana namun dalam banget. Karena surga adalah sekolah pertama tentang kehidupan. Di surga, Nabi Adam belajar konsep bebas, belajar konsep batas, belajar konsep salah, dan yang paling penting, belajar konsep taubat. Kenapa ini penting? Karena di bumi nanti, semua konsep itu bakal jadi bekal Adam dan cucu-cucunya, termasuk kita, lu, gua, kamu, dia, mereka. Jadi akhirnya terbesit di otak gua, kapan Nabi Adam harus turun dari surga? Ketika doi sudah bisa menentukan pilihannya sendiri,
walaupun itu sebuah kesalahan. Karena kalau doi nurut-nurut aja sama apa yang Allah perintahin, apa bedanya Nabi Adam dengan para malaikat yang hanya patuh? Dan di sini Nabi Adam gak langsung dikasih azab hanya karena kesalahan. Karena Allah tahu manusia belajar lewat kesalahan. Masalahnya, kita, aku, kamu, dia, mereka bikin kesalahan yang sama berulang-ulang tapi gak pernah belajar. Oh maaf, bukan gak belajar, mungkin belum ditegur. Oke sob, gue sadar gue bukan orang alim, tapi berbagi kebaikan adalah hak dan kewajiban sesama muslim. Gue anak bos yang masih belajar batas walau pernah kelewat batas. Izin pamit, ciao. Orang kira alim padahal masih nyeleneh. Iman masih tipis mesti gimana neh. Santri modern, laptop di tas, buka kitab tafsir sambil ngoding di kelas. Gak semuanya ngaji, ada yang jago bisnis. Tulis proposal, cuan makin manis. Dibilang anak pesantren, sorry miss. Anak bos di sini cara mikirnya kritis. Bukan anak pesantren, kuma anak bos. Anak boarding school tapi gaya host. Kitab di meja, sneakers di kaki. Tetap ngaji walau kadang belum ngerti.